Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Insyaallah di video kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang dimakruhkan ketika kita berpuasa. Al-Habib Hasan Al-Kaf menyebutkan dalam kitab beliau At-Taqriratus Sadidah, ada 8 hal yang dimakruhkan ketika seseorang berpuasa. Yang pertama adalah al-'ilqu. Al-'ilqu itu kalau dalam bahasa kita adalah permen karet. Kalau misalnya ada permen karet tanpa rasa, kemudian hanya sekedar dikunyah dan tidak ada benda apapun dari permen itu masuk ke rongga atau ke perut kita, itu makruh hukumnya. Tapi kalau permen karet di Indonesia itu rata-rata berwarna, kemudian ada rasanya. Kalau dikunyah kemudian ditelan, ada zat atau ada benda yang masuk ke perut atau ke rongga, itu jadi batal. Jadi kalau sekedar mengunyah tapi tidak memasukkan benda apapun ke perut, itu makruh hukumnya. Itu yang pertama. Kemudian yang dimakruhkan yang kedua adalah mencicipi makanan tanpa ada keperluan. Artinya hanya sekedar mencicipi tapi tidak ada keperluan. Berbeda dengan mencicipi makanan karena keperluan. Misalnya ibu-ibu masak, kemudian dia masak itu untuk buka puasa, dia mencicipi makanannya. Apa terlalu asin, apa kurang asin, apa kurang garam, apa terlalu banyak garam, dan seterusnya. Dalam kondisi memang dia membutuhkan hal tersebut untuk mencicipi makanan, itu tidak masalah, tidak dimakruhkan. Yang makruh adalah ketika tidak ada keperluan. Contohnya sudah dicicipi oleh ibu-ibu itu, tapi suaminya mencicipi juga padahal tidak perlu. Nah, itu makruh. Dan yang dinamakan makruh itu ketika hanya sekedar mencicipi di lidah tanpa ada benda yang masuk. Kalau ada benda yang masuk, maka otomatis puasanya batal. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah berbekam dan membekam. Nah, kalau mau bekam atau ingin dibekam, maka ketika kondisi berpuasa disunahkan jangan dulu. Kalau di bulan Ramadan ingin dibekam, kalau bisa di malam hari. Meskipun sebenarnya hukumnya boleh-boleh saja, tapi makruh. Kemudian yang keempat yang dimakruhkan dalam ibadah puasa adalah melepehkan air ketika pertama kali kita berbuka puasa. Jadi ketika sudah azan maghrib kita minum, sunnahnya ditelan. Jangan istilahnya kita buat berkumur-kumur. Kenapa? Karena seharian kita berpuasa ada keberkahan dalam mulut kita. Makanya kita ketika pertama kali minum disunahkan kita telan agar keberkahan itu tidak keluar dari tubuh kita. Kemudian hal selanjutnya yang dimakruhkan ketika kita berpuasa adalah mandi dengan berendam atau bercebur. Artinya kalau kita kondisi berpuasa, meskipun kita mandi wajib, sunnahnya kita mandinya dengan disiram. Jangan seperti mandi di kolam renang atau berendam di kamar mandi, di bak mandi, itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena kalau kita berendam seperti itu atau nyebur, dikhawatirkan ada air yang masuk tanpa sengaja. Kemudian hal selanjutnya yang dimakruhkan dalam ibadah puasa itu adalah menggunakan siwak atau sikat gigi setelah waktu zuhur. Nah, ini makruh menurut beberapa ulama. Tapi Imam Nawawi, salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, mengatakan tidak makruh menggunakan siwak atau sikat gigi meskipun habis zuhur. Nah, ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kemudian yang dimakruhkan dalam ibadah puasa selanjutnya adalah terlalu sering kenyang dan terlalu banyak tidur ketika sedang berpuasa. Memang kita sebutkan di beberapa video yang sebelumnya bahwa ada sebuah hadis menyebutkan tidurnya seorang yang berpuasa dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi hadis ini bukan berarti kita dianjurkan untuk banyak tidur, tidak. Lebih baik lagi kalau kita berpuasa diiringi dengan banyak berzikir, membaca Al-Quran, wirid, membaca sholawat dan seterusnya, itu lebih baik lagi. Jadi makruh hukumnya kalau ada orang sedang berpuasa terlalu banyak tidur, terlalu banyak kenyang. Dan ini kadang merupakan sebuah kebiasaan yang tidak baik. Ketika seharian dia puasa, kemudian setelah datang waktu maghrib dia minum yang banyak, dia makan yang banyak, sehingga terlalu kenyang untuk sholat tarawih, sehingga sholat tarawihnya tidak maksimal, dan bahkan mungkin karena dia terlalu kenyang menjadi ngantuk dan seterusnya, sehingga waktunya kurang maksimal. Kemudian hal yang dimakruhkan selanjutnya adalah terlalu banyak menuruti syahwat yang halal. Artinya misalnya terlalu banyak memakai parfum, terlalu banyak berhias, terlalu banyak melihat hal-hal yang diperbolehkan, yang halal, yang berupa syahwat. Ini tidak baik dan makruh dalam ibadah puasa, karena ibadah puasa salah satu tujuannya adalah melatih nafsu kita, melatih diri kita untuk lebih bisa mengontrol dan mengendalikan nafsu serta diri kita. Makanya dimakruhkan kita terlalu banyak melayani dan menuruti syahwat yang dihalalkan. Nah, itulah 8 hal yang dimakruhkan ketika kita berpuasa. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang makruh ini, lebih-lebih lagi semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang diharamkan ketika kita berpuasa. Amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.